uploadnya ke YouTube-nya dia sendiri, walaupun kaya, itulah yang dinamakan istijraj. Jadi dia tidak termasuk orang yang hartanya itu bisa menjadi berkah, tetapi bisa menjadi dia lebih ujub, riya, dan sombong. Dan itu banyak di YouTube sekarang itu. Jadi tidak mengajarkan kepada orang yang melihat untuk lebih sujud kepada Allah Ta'ala, paling hanya mengajarkan cuma sholat lah, hanya gitu aja, sholat itu aja mulutnya aja. Tetapi relatif tidak seperti itu. Karena di dalam mengajarkan seseorang muslim mendapatkan harta yang halal, yang thayyib, dan insya Allah berkah itu tidak gampang. Karena banyak orang-orang muslim pun yang mengajarkan kalau ingin kaya baca ini, padahal dia sendiri juga nggak kaya. Iya. Itu juga nggak bisa seperti itu. Dia harus membuktikan bacaan itu kaya apa enggak. Kalau belum pernah membuktikan, jangan ngomong lah. Jangan ngomong, loh ini kan pernah dilakukan oleh ini, loh jangan ngomong seperti itu. Kerjakan aja sendiri. Bisa enggak seperti itu. Jangan katanya walaupun itu orang-orang muslim yang dulu memberi, jangan. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa bagaimana seorang muslim, bagaimana dia akan bersedekah kepada saudara-saudaranya, saudara bisa saudara kandung atau saudara agak sedikit. Bagaimana dia akan memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, ya janda-janda, bukan janda kaya, bukan janda yang anaknya umur 1,5 tahun, bukan tuh. Janda yang tidak mampu ya. Janda yang tidak mampu tapi anaknya sudah gede dan tidak mampu juga, bukan janda yang tidak mampu anaknya baru 2 tahun. Nah itu ya bahaya itu. Ini bisa ngasih anaknya itu anak yatim tapi ibunya juga dikasih. Lah ini bahaya. Jadi seorang muslim kalau dia berikhtiar baik, kemudian ada di jalan Allah, kemudian dia setiap kali dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala senantiasa bersyukur. Bersyukur itu tidak di hadapan manusia, tidak di hadapan kamera, tidak. Dia bersyukur itu setiap hari. Tidak ada orang pun mulut itu senantiasa basah karena syukurnya dia kepada Allah Ta'ala. Entah itu nikmat, salah satunya rizki itu apa? Salah satunya harta, salah satunya anak-anak yang mudah dinasihatin, salah satunya istri yang baik, salah satunya banyak itu rizki. Dia basah mulutnya. Orang muslim harus memperhitungkan itu. Bukan hanya cuma alhamdulillah di depan kamera, di luar kamera malu-malu kan gitu. Nah ini harus difahami bahwa untuk menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala sulit. Menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala dengan dititipi amanah rizki dalam bentuk harta sulit juga. Karena biasanya orang muslim itu rata-rata, ini saya bilang rata-rata itu kalau sudah dititipi oleh Allah Ta'ala, yang nomor 1 itu biasanya nanti lupa. Nomor 1 itu pamer biasanya. Nih aku baru tuha 2 bulan ya udah dikasih rizki sama Allah Ta'ala. Mau apa itu dia? Baru dikasih sekali udah pamer, habis itu 12. Karena apa? Karena dia sering pamer. Nah ini nggak akan dititipi oleh Allah Ta'ala, akan sulit. Kalaupun dititipi oleh Allah Ta'ala berarti orang itu akan menguji orang-orang yang lain atau muslim-muslim yang lain, orang itu sebagai penguji. Nah di sini harus ketahui bahwa jangan kita melihat orang dengan harta yang cukup lumayan besar itu pasti dikatakan sombong, nggak usah. Tapi dilihat kalau memang dia memberikan duit 50 juta kepada seorang pengendara Gojek umpamanya, pengendara Grab umpamanya, atau kakek-kakek tua tapi di vlog, itu malu-maluin menurut saya. Dan itulah yang namanya dia memainkan konten. Konten. Itu kontennya, karena banyak orang yang suka seperti itu. Konten-konten yang memelas itu banyak yang suka di Indonesia.